Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya gimana awalnya alam semesta ini ada? Dari mana semua bintang, planet, dan galaksi ini berasal? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Pertanyaan yang bikin pusing kepala ini udah bikin manusia penasaran selama berabad-abad. Dari zaman kuno hingga era modern, para ilmuwan dan filsuf terus mencari jawaban. Para ilmuwan percaya kalau alam semesta ini dimulai dengan sebuah ledakan besar, beneran ledakan. Ledakan ini dikenal dengan nama Big Bang, dan ini bukan ledakan biasa. Coba bayangkan seluruh alam semesta ini terhimpit di tempat sekecil atom. Nah, itulah Big Bang. Semua materi dan energi yang ada di alam semesta ini terkonsentrasi di satu titik yang sangat kecil dan padat. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, titik energi yang super kecil dan padat ini tiba-tiba meledak dan mengembang. Ledakan ini memulai proses pembentukan alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Tapi bukan kayak ledakan di dalam ruang angkasa ya, melainkan ruang angkasa itu sendiri yang mengembang dengan cepat. Kayak celana kita waktu dicoba habis makan banyak pas lebaran. Bayangkan ruang angkasa yang terus meluas dan menciptakan lebih banyak ruang. Pengembangan yang super cepat ini bikin alam semesta jadi dingin dan berubah. Dari yang awalnya sangat panas dan padat, alam semesta mulai mendingin seiring dengan mengembangnya ruang angkasa. Dari yang awalnya panas dan padat, alam semesta mulai mendingin dan mengembang. Akhirnya terbentuklah galaksi, planet, bahkan kamu dan aku. Proses ini berlangsung selama miliaran tahun, dan hingga kini, alam semesta masih terus berkembang dan berubah. Dengan bantuan teknologi canggih, para ilmuwan terus mempelajari alam semesta untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul dan evolusinya. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada jawaban dari pertanyaan besar ini. Siapa tahu, di masa depan, kita mungkin akan menemukan lebih banyak misteri dan keajaiban yang tersembunyi di alam semestanya ini. Jadi, tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah. Alam semesta kita. Kalau Big Bang itu benar terjadi, harusnya ada dong sisa-sisa panas dari ledakan dahsyat itu? Yap, benar banget. Namanya radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Gini deh, coba bayangkan cahaya yang tersisa setelah pesta kembang api yang besar. Nah, CMB itu kayak cahaya sisa itu, tapi bukan cahaya biasa, melainkan radiasi gelombang mikro yang sangat lemah dan tersebar di seluruh alam semesta. Radiasi lemah ini ditemukan pada tahun 1964 dan menjadi bukti kuat untuk teori Big Bang. Kayak nemuin foto bayi alam semesta gitu deh. Sebuah potret alam semesta saat masih berusia beberapa ratus ribu tahun setelah Big Bang. Pada beberapa menit pertama setelah Big Bang, alam semesta ini seperti subkosmik raksasa yang penuh dengan energi dan partikel-partikel elementer. Tapi saat alam semesta mendingin, partikel-partikel ini mulai bergabung dan membentuk atom-atom pertama. Unsur yang paling sederhana dan paling banyak, yaitu hidrogen dan helium, adalah yang pertama terbentuk. Mereka ini kayak bahan dasar dalam buku resep alam semesta.
Dan untuk tambahan rasa, sedikit litium juga ikut terbentuk. 3 elemen ini, yang tercipta dari panasnya Big Bang, akan menjadi blok bangunan untuk segala sesuatu yang ada di alam semesta. Setelah jutaan tahun berlalu, gravitasi mulai memainkan peran penting. Gravitasi menarik gumpalan-gumpalan gas hidrogen dan helium, menyebabkan mereka runtuh karena beratnya sendiri. Saat gumpalan-gumpalan ini runtuh, suhunya meningkat drastis, hingga akhirnya mencapai suhu dan tekanan yang cukup tinggi untuk memicu fusi nuklir, proses di mana atom-atom hidrogen bergabung membentuk helium, melepaskan energi yang sangat besar. Dan tadaa, sebuah bintang lahir. Bola-bola gas yang berapi-api ini menerangi alam semesta, dan panas serta energinya yang kuat mendorong pembentukan elemen-elemen yang lebih berat, seperti karbon, oksigen, dan besi, elemen-elemen yang membentuk planet dan bahkan diri kita sendiri. Bintang-bintang tidak hidup sendiri. Mereka cenderung berkumpul dalam kelompok-kelompok besar yang disebut galaksi. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, adalah kota yang berputar-putar dengan miliaran bintang. Dan itu hanyalah satu dari sekian banyak galaksi yang tersebar di seluruh alam semesta. Bayangkan sebuah lantai dansa kosmik dengan galaksi-galaksi yang berputar-putar dalam berbagai bentuk dan ukuran, spiral, elips, dan galaksi tak beraturan. Semuanya bergerak dan berinteraksi di bawah pengaruh gravitasi. Galaksi-galaksi ini seperti ekosistem kosmik, dengan bintang-bintang yang lahir, menjalani hidup mereka, dan akhirnya mati. Terkadang dalam ledakan supernova yang spektakuler yang memperkaya ruang di sekitarnya dengan elemen-elemen yang lebih berat. Gravitasi, gaya yang membuat apa yang naik pasti turun, memainkan peran utama dalam kisah alam semesta. Gravitasi adalah arsitek kosmik yang membentuk galaksi, menyatukan bintang-bintang, dan menjaga planet-planet tetap berada di orbitnya. Anggap saja gravitasi sebagai mak komblang terbaik yang menyatukan materi dan memicu pembentukan bintang, planet, dan bahkan lubang hitam. Objek-objek misterius dengan gravitasi yang begitu kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya, yang dapat lolos dari genggamannya. Pengaruh gravitasi ada di mana-mana, membentuk struktur skala besar alam semesta, menciptakan jaring kosmik yang terdiri dari galaksi, gugus, dan filamen. Jadi, apa selanjutnya untuk alam semesta? Apakah akan terus berkembang selamanya? Atau akankah gravitasi pada akhirnya memenangkan tarik-menarik kosmik ini, menyebabkan alam semesta runtuh kembali ke dirinya sendiri dalam Big Crunch? Jawabannya, seperti banyak hal dalam astrofisika, adalah tergantung. Nasib alam semesta bergantung pada keseimbangan yang rumit antara perluasan yang didorong oleh energi gelap dan tarikan gravitasi materi. Satu hal yang pasti, alam semesta penuh dengan kejutan, dan seiring kita terus menjelajahi kosmos, kita pasti akan menemukan lebih banyak penemuan yang menakjubkan. Alam semesta ini sangat luas dan misterius. Seru kan belajar tentangnya?